Halo semua, selamat datang di video percobaan sel volta. Teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir bagaimana reaksi kimia bisa menghasilkan listrik? Nah, pada video kali ini kita akan melihat secara langsung bagaimana energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sebuah sel volta. Nah, jadi sebenarnya apa sih sel volta itu? Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik dari reaksi redoks spontan. Pada sel ini terjadi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda. Namun, sebenarnya dari mana listrik itu berasal? Sejatinya, listrik itu dapat berasal dari perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Salah satunya menggunakan baterai atau secara alami kita bisa menggunakan buah-buahan yang mengandung unsur elektrolit. Buah yang digunakan cenderung memiliki rasa asam dan sebaiknya digunakan saat belum terlalu matang. Contohnya ada lemon, belimbing wuluh, tomat, kentang, nanas, apel, dan lain-lain. Buah-buah tersebut nantinya akan kita rangkai bersama kabel, elektroda, paku besi, tembaga, dan lampu LED menjadi satu kesatuan rangkaian listrik elektrolit yang berbahan dari buah. Nah, teman-teman penasaran nggak dengan cara buatnya? Yuk kita simak. Untuk alat dan bahannya kita butuh tomat, kabel listrik yang sudah dirakit dan penjepit buaya, lampu LED, paku, dan koin logam. Langkah pertama, kita ambil kabel yang berisi tembaga lalu kita potong menjadi 4 bagian. Setelah dipotong, kuliti ujung kabel hingga tampak logam atau tembaga yang ada di dalamnya. Nah, kuliti sampai kedua sisinya ya, seperti ini. Jangan lupa lakukan hal yang sama pada 3 kabel lainnya. Lalu kita ambil kabel yang sudah dibuka ujungnya dan tampak kawat tembaganya dan kita lilitkan dengan bagian belakang dari penjepit buaya seperti yang ditunjukkan pada video berikut. Pada proses ini teman-teman harus bisa mengulang-ulangnya hingga beberapa bagian kabel terlilit dan lilitannya harus bisa menghantarkan listrik. Nah teman-teman, jadi lilitannya harus seperti ini ya. Kedua sisi dari kabel sudah terlilit dengan penjepit buaya. Kita bisa membuat lilitan ini sebanyak 3 atau 4 kabel ya. Nah, tahap selanjutnya kita akan menggunakan tomat sebagai baterai alami. Kandungan asam di dalam tomat dapat berfungsi sebagai elektrolit yang membantu terjadinya reaksi kimia antara dua logam sehingga menghasilkan arus listrik. Caranya dengan kita belah tomat namun tidak sampai putus, hanya terbentuk sebuah sayatan pada tomat. Setelah itu kita tancapkan uang logam pada sela-sela tomat yang sudah disayat dan kita tancapkan juga paku besi di antaranya namun dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya kita rakit aliran sel volta berikut dengan menjepitkan penjepit buaya pada koin logam, lalu satu sebelahnya itu dijepitkan pada paku. Nah, ulangi langkah ini hingga membentuk suatu rangkaian ya. Nah, berikut ini contoh dari aliran sel volta yang mempunyai 4 rangkaian kabel yang sumber baterai alaminya itu berasal dari tomat. Langkah terakhir, lilitkan ujung kabel dengan ujung lampu LED. Nah, nanti aliran ini akan membuat lampu LED itu menyala. Nah, dapat dilihat ya bahwa dari rangkaian baterai alami ini, lampu LED dapat menyala.
Tomat dapat menghantarkan listrik karena mengandung larutan asam dari berbagai ion yang memungkinkan terjadinya perpindahan muatan listrik. Ketika dua logam berbeda, yaitu paku dan koin logam, dimasukkan ke dalam tomat, terjadi reaksi elektrokimia. Paku yang terbuat dari besi cenderung lebih mudah melepaskan elektron, sehingga berperan sebagai anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Elektron yang dilepaskan kemudian mengalir melalui rangkaian luar menuju koin logam yang berperan sebagai katoda. Aliran elektron tersebut menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan perangkat kecil seperti lampu LED. Sementara itu, cairan dalam tomat berfungsi sebagai elektrolit yang memungkinkan perpindahan ion secara rangkaian listrik dapat bekerja. Jadi, pada praktikum kali ini didapatkan hasil sesuai teori bahwa lampu LED dapat menyala.